Bila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan berteriak-teriak, bertengkar. Lalu jika salah seorang pun ada yang mencacinya atau menantangnya berkelahi, mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia segera berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maknanya apa? Saya sedang ikut program berpuasa, saya nggak mau merusak lisan saya ini. Nah seperti itu. Kenapa yang dibahas, kalau bila salah seorang dari kalian sedang puasa, maka jangan dia berkata kotor, jangan berteriak-teriak. Kenapa Nabi nggak bilang jangan berzina, jangan riba? Semua itu termasuk dosa-dosa besar. Ternyata banyak orang terjerumus dalam dosa-dosa secara umum justru karena dia tidak bisa mengontrol lisan. Kalau ada orang mungkin cantik sekali atau tampan sekali, namun lisannya tajam, seseorang pasti tidak mau berteman dengan orang ini. Ya, kecuali karena ada maslahat duniawi yang sementara. Setelah selesai orang berharap tidak ketemu sama orang ini, karena kalau ketemu cacian yang dari mulutnya, kata-kata kasar, ya ejekan dan segala macam. Tapi kalau ada orang biasa aja, mungkin bahkan pada level jelek misalnya, laki-laki ataupun perempuan, tapi kalau kita ngobrol sama dia, tutur katanya santun, ramah, ya pasti kita akan nyaman berteman dengan dia. Apalagi kalau Allah memberikan bersatu antara kelebihan paras wajah dan fisik dengan juga lisan yang bisa dikontrol. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan sesungguhnya mengontrol lisan itu adalah sebuah benteng yang sangat atau paling kuat dalam hidup kita. Bapak Ibu sebelum ucapin, pikirkan baik-baik. Nah puasa itu Ramadan melatih kita untuk itu. Kita tuh kayak punya fitrah, kayak malas banget mau bicara sembarangan. Kecuali orang betul-betul imannya sudah tidak ada ya. Masih tetap gosip, tetap kasar, tetap berantem. Kalaupun puasa ini unik sekali. Tapi umumnya semua umat Islam itu kalau lagi puasa pasti lebih rendah. Ya, apalagi didukung dengan tidak ada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Karena yang memicu orang itu lebih semangat bekerja, lebih aktif itu karena ada makanan. Apalagi kalau yang manis-manis gitu ya. Tapi kalau orang lagi puasa, sebenarnya karena kurangnya makanan dan minum kita lebih redah, ya lebih tenang. Nah, seperti itulah biasanya kondisi kejiwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita satu mulut, satu lidah, dan dua kuping agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bukan tidak boleh bicara, tapi dikontrol. Sebenarnya bukan tidak boleh ngomong, tetapi banyak mendengar dan akhirnya kita menyortir yang bagus kita ambil dan tidak bagus kita tolak. Tanpa menanggapi itu lebih aman. Ya. Kecuali kalau betul-betul kita tahu kita punya ilmunya, kita betul-betul bisa meluruskan kesalahan orang, oke. Kalau enggak maka sebaiknya dijaga. Nah ini pelajaran yang luar biasa sebenarnya ya, yang bisa kita ambil gitu ya. Maka bermula dari sini Nabi SAW ingatkan gitu ya. Dan ini pesan penting. Ya, berkata kotor berarti semuanya masuk dalamnya ya. Intonasi tinggi, kasar, kemudian mencaci maki, ya, menghina, semua masuk di dalamnya. Dan berteriak-teriak, ya, berarti bermula daripada orang mengangkat suara yang tidak diperlukan. Ya, kemudian juga termasuk berkelahi. Ya, paling jauh adalah berkelahi. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kalau seandainya kita sudah sabar nih, kita kontrol lisan kita. Ternyata ada yang ajak berantem. Kita berusaha menghindar, tetap saja dia berusaha untuk memicu emosi kita. Tulisan atau lisan. Maka Nabi kasih resepnya. Kata Nabi SAW, katakan saya sama orang tersebut, sesungguhnya aku sedang puasa. Dua maknanya kata-kata ini. Saya bisa saja kalau tidak puasa membalasmu. Dan yang kedua, saya tidak mau kehilangan pahala puasaku hanya karena bertengkar dengan kamu. Jadi dari dua makna ini sebenarnya, yang pertama bisa mengandung ancaman pada orang yang jahat tersebut. Sebenarnya saya bisa caci kok, saya bisa balas kok juga ya. Tapi saya tidak lakukan itu. Dan yang kedua, saya tidak mau omong kosong melayani pertengkaran sama kamu sehingga pahala saya kurang. Jadi bukan lebih kepada puasa itu bisa mengontrol orang, tidak. Karena orang lagi puasa pun bisa emosi. Tapi kita lebih memberikan makna atau mengambil makna dalam daripada larangan ini. Gitu ya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Bapak Ibu tulus mengatakan saya sedang puasa, Allah akan bisa membuat rival kita itu berhenti mengganggu. Allah akan membuat rival kita berhenti mengganggu. Kita ambil pelajaran yang ketiga, keluar daripada teks hadis ya, yaitu seorang muslim sudah seharusnya menjadikan ini sebagai sebuah
pembelajaran yang diterapkan setelah bulan Ramadan, setelah bulan puasa. Gitu ya. Jadi bukan berarti hanya puasa saja kontrol lisan, atau misalnya lagi puasa Senin Kamis selalu kontrol lisan, tetapi ya selain daripada hari puasa bebas gitu ya, tidak seperti itu. Makanan dan minuman benar. Pada saat kita lagi puasa kita berhenti makan minum. Tapi kalau azan maghrib kita makan sampai menjelang subuh lagi kan gitu. Tapi mengontrol lisan sepanjang hari. Lagi puasa atau sudah tiba di malam hari puasanya. Lagi bulan Ramadan atau di luar Ramadannya tetap saja dikontrol gitu ya. Jadi betul-betul kita harus perhatikan baik-baik. Berarti menandakan larangan ini tegas sekali. Orang kalau puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh biologis. Walaupun dengan pasangan halalnya. Tapi hanya dari azan subuh sampai azan maghrib. Habis azan maghrib bebas sampai subuh lagi. Tapi mengontrol lisan dari perkataan-perkataan buruk, pertengkaran, ini berlaku 24 jam selama Ramadan. Dilanjutkan lagi 24 jam selama kita hidup dari umur-umur yang Allah berikan.